Dalam dunia yang penuh dengan konflik dan konfrontasi, wajar saja jika kita berhadapan dengan musuh atau orang yang menentang kita. Namun, tanda kekuatan yang sebenarnya tidak terletak pada pertarungan fisik atau adu mulut, tetapi pada kemampuan untuk mengalahkan musuh tanpa menggunakan kekerasan. Disinilah kebijaksanaan berperan. Kamu tidak butuh pedang untuk menang. Musuhmu ingin kamu marah, kalap, dan kehilangan kendali. Mereka ingin kamu membalas, karena dalam balasan itulah mereka merasa penting. Mereka tumbuh dari reaksimu, dari luapan emosimu. Tapi kamu bukan kuda yang bergerak karena dicambuk. Kamu adalah gunung. Kamu diam bukan karena takut, tapi karena sadar. Badai tidak akan pernah bisa menghancurkan gunung yang tidak bergeser. Mengalahkan tidak selalu berarti menghancurkan. Kadang justru kemenangan terbesar adalah ketika kamu tidak memberi mereka apapun. Tidak perhatian, tidak amarah, tidak respons. Kamu membungkam mereka dengan ketidakterlibatanmu. Kamu membunuh egonya dengan ketenanganmu. Di dunia ini, kamu tidak perlu menang di mata mereka. Cukup menang di kepala dan hatimu sendiri. Inilah 11 cara anggun untuk melumat musuhmu. 1. Jadilah tak terjamah. Musuhmu hidup dari atensimu. Mereka ingin kamu menoleh, membalas, mengamuk. Itu membuat mereka merasa berhasil. Tapi saat kamu memilih diam dan terus berjalan, kamu sedang menjadikan mereka tidak relevan. Dalam diammu, kamu sedang membiarkan mereka mati kelaparan. Kelaparan akan validasi dan pengakuan dari seseorang yang tidak lagi peduli. Mengabaikan bukan tindakan pengecut, tapi bentuk paling brutal dari perlawanan orang-orang bijak. Karena dalam diammu, kamu seolah berbisik ke kepala mereka, kamu tidak penting sama sekali. Dan tidak ada penghinaan yang lebih dalam daripada dianggap tidak berarti. Satu-satunya hal yang lebih menyakitkan daripada dibalas adalah diabaikan. Maka biarkan mereka bicara, sementara kamu tetap diam dan naik satu tingkat lebih tinggi. Ingat ini. Saat kamu melawan, kamu sedang menurunkan dirimu ke tempat mereka. Tapi saat kamu tidak peduli, kamu sedang naik satu gunung yang tidak bisa mereka daki. Kamu tidak harus menghadiri setiap argumen yang mengundangmu. Dan kadang, tidak hadir adalah bentuk kemenangan terbaik. Manusia terkuat bukan yang paling galak, tapi yang paling tidak bisa diprovokasi. Karena orang yang tidak bisa disentuh oleh hinaan, tidak bisa dijatuhkan oleh siapapun. Kamu ingin menang, jadilah sosok yang terlalu sibuk meningkatkan hidup, sampai tidak punya waktu buat pembenci. Yang kedua, jawab dengan hasil, bukan dengan kata. Kamu bisa adu mulut, kamu bisa debat sampai semua urat lehermu keluar. Tapi di akhir, siapa yang benar tidak akan ditentukan oleh siapa yang lebih banyak omong kosongnya, tapi siapa yang lebih konsisten menjalani hidup. Orang yang membenci kamu akan selalu bicara dengan mulut busuknya, tapi mereka tidak bisa menghapus fakta. Dan satu-satunya fakta yang tidak bisa dibantah adalah pencapaian. Kerjakan hidupmu sebaik-baiknya dan tampar mereka dengan kesuksesanmu. Setiap kali kamu membangun sesuatu, kamu sedang membuat mereka lebih kecil. Setiap pencapaianmu adalah hantaman tak bersuara ke kepala mereka. Kamu tidak perlu membuktikan apapun lewat mulutmu, cukup lewat tindakanmu. Diam, kerja, dan tunjukkan. Dunia tidak butuh penjelasanmu. Dunia hanya melihat siapa yang bergerak dan siapa yang hanya pandai bicara. Kebanyakan orang yang sibuk membenci dan menghina tidak sedang sibuk membangun. Dan kamu tidak bisa jatuh karena hinaan dari orang yang tidak sedang naik. Sukses adalah pembalasan terbaik. Kalimat ini bukan sekadar slogan, tapi hukum alam. Jika kamu benar-benar ingin membungkam musuh, jadilah lebih besar dengan cara yang benar. Biarkan mereka tetap tenggelam dalam kebencian, sementara kamu mendaki ke puncak yang tidak bisa mereka sentuh. Yang ketiga adalah, kendalikan emosi dan kuasai dirimu. Kemarahan adalah candu. Sekali kamu biarkan dia menguasai, kamu jadi budak dari musuhmu. Mereka memancingmu supaya kamu kehilangan kendali. Karena saat kamu marah, kamu tidak berpikir. Kamu jadi bertindak seperti binatang, bukan manusia yang sadar. Dan itulah yang mereka inginkan.
Mereka ingin semua orang melihatmu menjadi gila dan jatuh dari kehormatanmu sendiri. Emosi tidak pernah netral. Dia bisa jadi senjata, bisa juga jadi pisau yang menusuk balik. Tapi kalau kamu bisa menguasainya, kamu tidak akan pernah jadi korban dari permainan orang lain. Kamu tidak perlu menyakiti siapapun, cukup padamkan amarahmu dan kamu sudah menang. Menguasai diri itu lebih sulit daripada menguasai orang lain. Tapi sekali kamu bisa, tidak ada yang bisa menyentuhmu. Orang yang bisa dikendalikan mudah dijatuhkan, tapi orang yang bisa tenang bahkan saat dihina, dia tidak bisa dikalahkan. Seperti kata pepatah, dia yang bisa membuatmu marah akan menaklukkanmu. Maka jangan biarkan mereka punya kuasa atas dirimu. Jadilah seperti samurai, tenang, fokus, dan hanya mencabut pedang ketika perlu. Kamu tidak sedang bertarung untuk harga dirimu di mata mereka. Kamu sedang bertarung untuk menjaga harga dirimu di dalam dirimu. Dan itu jauh lebih penting. Yang keempat, jangan pernah menjelaskan diri ke orang yang tidak ingin mengerti. Kamu bisa habiskan ribuan kata untuk menjelaskan dirimu, tapi jika mereka sudah memilih benci, kata-katamu akan dipelintir. Mereka tidak sedang mendengar, mereka sedang menunggu giliran membantah. Jadi berhentilah mencoba menjelaskan siapa kamu. Kamu bukan aktor yang harus memberi klarifikasi demi disukai penonton. Orang yang mencintaimu tidak butuh penjelasan karena tahu siapa dirimu, dan mereka yang membencimu tidak akan pernah peduli dengan satu pun klarifikasi. Maka, diam. Tidak semua harus diklarifikasi, tidak semua serangan harus dijawab. Karena kadang, penjelasan adalah bentuk lain dari kelemahan. Dengan terus-menerus menjelaskan, kamu justru terlihat seperti haus validasi. Kamu akan terlihat tidak percaya pada nilai dirimu sendiri, karena sibuk membela diri. Jangan lakukan itu. Diam dan tenanglah. Ada kutipan berbunyi, "Never waste your time trying to explain who you are to people who are committed to misunderstanding you." Jangan buang waktu hidupmu untuk menjelaskan pada orang yang hatinya sudah beku. Biarkan mereka bicara, sementara kamu tetap hidup. Kamu bukan brosur yang harus dibaca, bukan produk yang harus dipahami. Kamu adalah kenyataan yang berjalan. Orang yang butuh dijelaskan untuk menghargai kamu, tidak layak menerima keberadaanmu. Jangan rendahkan harga dirimu hanya demi dimengerti oleh orang yang buta hatinya. Kelima, buat omongan mereka tak berarti. Orang bijak berkata, hiduplah sedemikian rupa, sehingga jika seseorang berbicara buruk tentangmu, tidak ada seorang pun yang akan mempercayainya. Kamu tidak perlu berteriak untuk menunjukkan siapa dirimu. Hidup yang benar itu seperti cahaya. Ia tidak pernah memaksa orang untuk melihat, tapi orang tetap akan memandangnya. Kamu hanya perlu konsisten, tetap tegak, lurus, benar, dan percayalah, masih banyak yang mendukung kebaikan di dunia ini. Orang-orang akan melihatmu, bahkan saat kamu tidak sadar sedang diperhatikan. Saat kamu tetap jalan lurus meski dihina, saat kamu tetap berbuat baik meski dibenci dan dihujat, kamu sedang membangun sesuatu yang lebih besar dari pembenaran. Kamu sedang membangun kepercayaan, dan kepercayaan itu menular. Orang akan menjadi pembela untukmu tanpa kamu minta, karena mereka tahu siapa kamu. Mereka akan menjadi perisai untukmu. Kamu tidak perlu mencari pasukan, mereka akan sukarela membelamu. Kamu hanya perlu jadi versi terbaik dari dirimu sendiri dan tetap di jalan kebaikan. Dan itu cukup untuk membungkam mulut 1000 penghina. Jadi jangan pernah putus arah. Jangan ubah jalurmu hanya karena jalanmu tidak disukai. Tetap jalani hidup dengan benar. Orang-orang akan melihat, dan mereka akan jadi pembela tanpa kau minta. Dan pembela yang lahir dari ketulusan lebih kuat dari 1000 orang bermuka dua yang dibayar. Keenam, ubah penghinaan jadi bahan bakar. Kebencian itu seperti sampah, bau busuk, menjijikkan, dan tidak layak disimpan. Tapi jika kamu tahu caranya, sampah bisa jadi energi, hinaan bisa jadi bahan bakar, kritik yang menjatuhkan bisa diubah jadi dorongan. Semua tergantung bagaimana kamu mengolahnya. Dan jika kamu bisa, kamu akan melesat jauh, sementara mereka tetap tenggelam dalam limbahnya sendiri.
Kamu tidak butuh tepukan di punggung untuk berjalan, tapi hinaan bisa kamu pakai sebagai pelecut. Gunakan kemarahanmu dengan dingin. Jangan padamkan, tapi arahkan. Jangan bakar semuanya, fokuskan nyalanya ke satu titik, ke satu tujuan, ke satu cita-cita. Jadikan setiap kalimat busuk mereka sebagai pengingat bahwa kamu tidak hidup untuk memuaskan siapapun. Seperti kata pepatah, lemparkan aku ke kawanan serigala, dan aku akan kembali sebagai pemimpin mereka. Kamu tidak perlu berubah jadi serigala, tapi kalau kamu bisa kembali dari luka dengan kepala tegak, kamu sudah menang. Mereka ingin kamu hancur karena kata-kata busuk mereka, tapi kamu malah menjadikan kata-kata busuk itu sebagai pembakar semangat. Kamu adalah mesin, dan mesin tidak peduli apakah bahan bakarnya harum atau busuk. Yang penting, dia tetap berjalan, dan kamu harus terus jalan. Ketujuh, bangun lingkaran, bukan benteng. Kamu tidak hidup untuk menangkis serangan tiap hari. Itu melelahkan. Maka daripada membangun benteng, bangun lingkaran. Lingkaran orang-orang yang tahu siapa kamu, yang tidak perlu dijelaskan, yang jadi penopang diam-diam. Kamu tidak bisa mengubah semua orang, tapi kamu bisa memilih siapa yang dekat. Musuh membesar saat kamu sendirian. Tapi begitu kamu punya ruang yang solid, hinaan akan terdengar seperti debu di luar jendela. Mereka tetap ada, tapi tidak berpengaruh. Maka jaga siapa yang kamu biarkan masuk ke dalam hidupmu, karena kamu bukan supermarket. Tidak semua orang berhak masuk dan memilih sesuka hati. Kelilingi dirimu dengan orang-orang yang mengangkatmu. Kalimat ini sederhana tapi sangat dalam, karena lingkaran yang tepat bukan cuma pelindung, tapi juga refleksi. Kalau kamu dikelilingi oleh cahaya, bayangan dari luar akan mengecil. Kamu tidak sedang melawan dunia. Kamu hanya sedang memilih siapa yang pantas jadi bagian dari duniamu. Kedelapan, jadikan diri sendiri sebagai cermin yang menyakitkan. Kamu tidak harus menghina balik untuk menyakiti. Cukup dengan menjadi cermin yang jujur. Keberadaanmu bisa membuat mereka merasa kecil. Orang yang membencimu seringkali sedang membenci apa yang tidak mereka miliki. Ketika kamu tetap tumbuh, tetap kuat, tetap tegak, kamu sedang menunjukkan kepada mereka betapa mereka tertinggal. Dan itu menyakitkan, bukan karena kamu menyerang, tapi karena cahayamu terlalu terang. Jadilah refleksi yang membuat mereka meringis karena silau. Ketika kamu tetap tenang di tengah hujatan, kamu sedang menunjukkan betapa kacaunya mereka. Ketika kamu tetap produktif meski dihina, kamu sedang membuat mereka terlihat lemah. Kamu tidak butuh argumen. Eksistensimu yang stabil sudah cukup menyayat mereka diam-diam. Kamu membuat kebencian mereka tidak relevan. Dan ingat ini, semakin kamu berkembang, semakin musuhmu merasa tertinggal. Dan itu membuat mereka panik, lalu makin meracau-racau. Jangan jawab. Biarkan mereka tenggelam dalam kebisingan yang mereka buat sendiri. Seekor singa tidak peduli dengan lolongan serigala. Kamu adalah singa. Mereka berisik karena mereka takut. Kamu diam karena kamu tahu siapa dirimu. Kesembilan, biarkan waktu yang menyingkirkan mereka. Musuhmu bisa berisik, bisa berteriak keras, bisa kejam. Tapi waktu adalah algojo yang sabar. Ia tidak terburu-buru. Ia hanya terus berjalan, dan dalam perjalanannya, ia menyaring. Mereka yang palsu akan gugur. Mereka yang membenci akan lelah, mereka yang membangun dusta akan terbongkar. Waktu akan menyingkirkan mereka satu persatu tanpa kamu perlu menyentuh mereka. Kamu cukup bertahan, tetap tumbuh, dan menghabiskan sisa umurmu dengan hal-hal yang memberi manfaat. Dan lihat bagaimana satu persatu mulut yang dulu menghinamu mulai diam, lalu dilenyapkan. Mereka yang dulu berani melawan, kini hanya jadi cerita basi yang orang tidak lagi peduli. Karena waktu tidak butuh tanganmu untuk menghukum, ia punya cara sendiri yang lebih senyap, lebih telak. Seperti kata pepatah, waktu akan mengungkap apa yang kamu coba tutupi dan membayar apa yang kamu coba sembunyikan. Maka jika niatmu benar, waktulah yang akan menjadi saksi paling setia. Jangan tergesa, jangan kejar pembalasan. Bangkit, jalani,
Tunggu dan lihat siapa yang masih berdiri setelah semuanya selesai. Musuhmu akan hancur oleh kebusukannya sendiri dan kamu tetap berdiri. Asal kamu tahu bagaimana caranya berdiri di atas pijakan yang tidak goyah. Yang ke-10, maafkan, tapi jangan lupakan. Maaf bukan berarti membiarkan. Maaf adalah keputusan batin untuk tidak menjadikan dirimu penuh racun. Tapi itu tidak berarti kamu harus bodoh dan memberi kesempatan kedua pada orang yang telah menusukmu. Maafkan untuk dirimu, bukan untuk mereka. Tapi ingat, jangan lupakan, karena itu adalah pelajaran berharga bagimu. Ingatanmu adalah pelindung. Maafkan, agar kamu bisa tidur tenang. Lupakan dendam, tapi simpan pelajaran. Orang yang menyakitimu sekali bisa menyakitimu lagi jika kamu tidak belajar. Maka jadikan maaf sebagai bentuk kekuatan. Kamu tidak membalas bukan karena lemah, tapi karena kamu punya arah. Memaafkan bukan berarti kebodohan. Seperti kata pepatah, maafkanlah orang yang pernah menyakitimu, bukan karena mereka pantas dimaafkan, tapi karena kamu pantas mendapatkan kedamaian. Kamu pantas untuk damai, tapi damai tidak lahir dari memeluk duri. Damai lahir dari tahu kapan harus berhenti memegang bara. Berjalanlah dengan hati yang bersih dan ingatan yang tajam. Kamu bukan orang lemah karena memaafkan. Kamu justru terlalu kuat untuk diseret oleh luka yang sama. Yang terakhir adalah, jadilah legenda, bukan komentator. Hidupmu terlalu mahal untuk dihabiskan menjawab serangan murahan. Kamu bukan komentator. Kamu bukan buzzer. Kamu tidak wajib selalu memberi balasan atas hinaan. Kamu adalah jalan cerita. Dan jalan cerita tidak berubah hanya karena satu babak buruk. Teruskan hidupmu sampai namamu lebih besar dari suara siapapun yang pernah meremehkanmu. Jadilah legenda, bukan karena kamu ingin dikenang, tapi karena kamu hidup dengan nilai dan tujuan yang tidak bisa diguncang dan dihancurkan. Bangun reputasi yang lebih kuat dari rumor. Jadikan prestasimu terlalu besar untuk ditenggelamkan. Musuhmu akan lelah sendiri, karena mereka sedang meninju udara, sementara kamu membangun warisan berharga. Seperti pepatah bijak, don't waste words on people who deserve your silence. Sometimes, the most powerful thing you can say is nothing at all. Kamu tidak hidup untuk menjelaskan. Kamu hidup untuk meninggalkan jejak yang tak bisa dihapus. Dan jejak itu tidak butuh klarifikasi. Ia hanya perlu bukti nyata yang bisa dilihat mata. Kamu tidak bisa hentikan orang bicara, tapi kamu bisa kendalikan kemana langkahmu bergerak. Dan jika langkahmu cukup besar, cukup berani, cukup disiplin, mereka akan bungkam sendiri. Karena suara busuk tidak bisa membunuh bayangan dari orang yang sudah jadi legenda. Kamu tidak dilahirkan untuk bertarung di setiap arena. Ada pertarungan yang kamu menangkan justru dengan tidak melawan. Karena kekuatan sejati bukan pada tangan atau kata, tapi pada ketenangan. Bukan pada balasan, tapi pada pengendalian. Dan dalam dunia yang haus pengakuan, kamu bisa menang hanya dengan tidak ikut berebut panggung. Kamu cukup jadi kuat. Kuat untuk tidak membalas. Kuat untuk tetap berjalan di jalan kebenaran. Kuat untuk hidup dengan baik. Dan ketika semua sudah reda, ketika musuh-musuhmu hilang karena waktunya habis, hanya kamu yang akan tetap berdiri. Tanpa luka yang tidak perlu. Tanpa harga diri yang dijual murah. Tapi dengan kepala yang tetap tegak dan langkah yang masih panjang. The best revenge is no revenge. Move on, be better. Balas dendam terbaik bukanlah membalas, tapi terus melangkah menjadi lebih baik.